dan lingkungan hidup itu di Baluran, di ini ya, di ujung timur Pulau Jawa. Oke, untuk kali ini saya ingin sharing pengalaman saja selama bekerja di konservasi. Dari kita coba melihat conservation biology itu dari kacamata praktisi. Jadi apa saja sebenarnya kerja-kerja seorang conservation biologist, karena memang sampai saat ini sektor konservasi ini memang masih menempati ruang yang masih kecil untuk lulusan biologi ya, dan bahkan juga kehutanan. Meskipun sekarang banyak sekali teman-teman dari jurusan kehutanan yang sudah mulai bergerak berkecimpung di dunia konservasi, tapi untuk yang lulusan biologi murni ini masih jarang sekali. Dan dari biologi unsur ini masih jadi kita masih lebih ini yang menjadi teman-teman kami di dunia ini ya, dan harapannya ke depan semakin banyak lulusan biologi unsur yang juga kami harapkan berkiprah di dunia conservation biology ini. Nah, sebelum ke arah sana, saya ingin sharing satu meme yang mungkin sempat tren mungkin 10 tahun yang lalu ya, atau sampai 2015, tentang wildlife biologist. Jadi seorang praktisi biologi satwa liar itu sebenarnya bagaimana sih persepsinya gitu. Karena berbeda-beda. Ketika teman kita sering bilang ke saya, wah enak kerjamu di dunia satwa liar, jalan-jalan terus gitu ya. Terus kemudian orang tua juga menganggap saya itu sebagai seorang penyayang hewan, tiap hari itu ngelus-ngelus hewan gitu. Terus masyarakat juga mereka kadang-kadang bilang kerjaan saya kayak yang di Nat Geo itu, bikin film gitu ya, di hutan berminggu-minggu gitu. Terus kemudian filmnya juga kayaknya heroik sekali nih orang-orang conservation biologist gitu. Dan bahkan saya sendiri sebelum saya menggeluti dunia ini sebagai seorang profesional ya, saya berpikiran tiap hari kerjaan saya akan meneliti juga gitu. Nah, ternyata ini yang sebenarnya saya lakukan gitu ya. Tiap hari terjebak dengan paperwork gitu. Tapi jangan khawatir bahwa ini keringat saya masih ngucur banyak sekali nih. Mohon maaf adik-adik dan Bapak Ibu dosen kalau saya nanti agak kurang fokus. Ini baru saja dari Baluran, suhu hari ini 37 derajat Celcius, kelembaban hampir 80%. Baru sampai Banyuwangi, suhu relatif lebih turun sedikit, tapi cuaca hari ini mendung dan sangat lembab, jadi panas sekali ya rasanya ya, gerah. Nah, sebelum teman-teman terjebak juga seperti saya ya, bahwa seorang wildlife biologist itu enak gitu, isinya jalan-jalan di hutan gitu, lihat-lihat satwa, tapi enggak. Itu hanya sebagian kecil dari aktivitasnya. Sama seperti ketika teman-teman praktikum, teman-teman harus ambil data, habis itu pulang dan menyusun reportnya. Karena apa? Report ini ternyata yang terpenting, yang membawa perubahan terhadap kondisi satwa liar, kondisi sumber daya alam kita, itu sebenarnya justru hasil kerja-kerja yang ada di atas meja. Gitu. Seperti itu. Sehingga harapannya teman-teman juga dari awal menyadari bahwa dunia kerja ini juga sebenarnya
nggak beda dengan sektor-sektor yang lain ya. Hanya memang kedekatan kita terhadap satwa liar dan alam liar itu ada di barisan paling depan. Nah ini saya biar teman-teman juga nggak ngedown, ternyata dunia saya isinya paperwork semua, tapi juga saya akan pamer bahwa ini sebagian hari-hari saya ya. Seperti hari ini saya habis ke lapangan gitu, karena baluran ini hujan turun dan apa ya, kami ingin melihat benar-benar melihat respon alam itu ke hujan deras ya beberapa hari terakhir bagaimana. Tadi sempat hanya jalan-jalan ya, rapid assessment, ngelihat, dan memang alam merespon luar biasa ya terhadap kondisi climate yang cukup ekstrim yang terjadi belakangan ini. Ya, itu sedikit pamer. Kadang-kadang saya juga naik gunung, masang kamera trap, kadang-kadang terbang pakai trike, bird watching, kadang-kadang terjebak banjir bandang, nggak bisa pulang, nggak siap tenda gitu ya. Kadang-kadang ya asik motret ke sana kemari, kadang-kadang juga harus presentasi hasil riset kita gitu. Dan kadang-kadang kita mendapat privilege, mendapat kesempatan emas untuk terlibat dalam aksi rescue satwa. Ini ada satu contoh, ini sekali-kalinya saya beruntung bisa terlibat di penyelamatan badak Afrika ya. Karena kebetulan kami juga punya proyek di Afrika, dan proyek kami di sana badak, dan kebetulan pas kami di sana ada upaya ini. Kita bisa belajar bagaimana di negara lain mengorganize sebuah upaya rescue, tentu saja dengan teknologi, dengan mekanisme yang sama sekali berbeda dengan apa yang biasa kita jalani di Indonesia. Nah ini sedikit sekali yang saya bidik dari balik lensa kamera. Sebenarnya banyak, tapi kita nggak punya waktu banyak untuk tunjukkan satu persatu. Dan momen seperti ini adalah momen yang saya pikir sangat luar biasa. Bahkan bagi saya yang hampir tiap hari ada di hutan ya, ada menyempatkan diri untuk ke hutan. Kebetulan kantor kami itu di tengah savana, di tengah-tengah Taman Nasional Baluran, sehingga pergi pulang itu selalu melintasi hutan. Ada momen-momen tertentu yang tidak banyak orang bisa menikmati, berjumpa dengan macan, lihat banteng tarung gitu ya. Kalau yang singa ini habis makan, saya selalu lupa loh sama satu spesies ini. Maaf, padahal mudah itu ngingetnya sebenarnya. Zebra ya. Singa habis makan zebra itu waktu kunjungan ke Afrika. Terus kemudian ada burung lagi notoli parasit di hidungnya wildebeest gitu. Hal-hal seperti ini saya pikir privilege, dan itu membuat banyak orang kagum. Kagum bukan ke kitanya, tapi sebenarnya ke alam liar, bahwa alam liar itu menyimpan banyak hal yang sangat mengagumkan. Sayangnya sedikit sekali yang kita kenalkan ke publik luas, sehingga orang taunya macan itu berbahaya gitu kan. Teman-teman akhir-akhir ini kan sering kalau baca berita, wah macan memangsa ternak, macan menyerang manusia, harimau memangsa petani gitu. Nah ini yang saya pikir muncul akibat kurangnya informasi yang diterima masyarakat, sehingga persepsi masyarakat ini cenderung buruk terhadap satwa liar. Contohnya yang paling nyata itu emprit ya. Kami sering kali berdebat dengan banyak orang bahwa burung pipit itu ya menjadi hama bagi petani, dan kemudian banyak pemda yang kemudian membuat perda untuk memusnahkan burung pipit. Padahal mereka juga punya peran di ekosistem. Dan Cina sendiri sudah pernah merilis bahwa mereka pernah mengalami gagal panen setelah mereka mengeradikasi habis-habisan burung gereja, sehingga hama itu nggak ada yang mengendalikan. Gagal panen. Tahun kemarin terjadi juga di NTT.
di NTT itu belalang ya, belalang menyerbu seperti awan itu. Dalam waktu singkat seluruh area persawahan, area pertanian yang disinggahi belalang itu habis semua dalam waktu singkat. Dan ini akibat ekosistem kita menjadi semakin nggak seimbang. Nah, itu cerita yang ada di alam liar, dan 70% saya sebenarnya habis untuk hal-hal seperti ini. Ketika kita mendapat temuan di lapangan, kita harus merefer ke penelitian yang sudah ada, karena basic science kan seperti itu ya. Kita harus punya landasan pendapat yang sudah dikemukakan terlebih dahulu untuk mendukung temuan kita. Kalau temuan kita belum pernah diketemukan, itu baru namanya temuan baru, dan itu harus kita cross check terus menerus, sehingga dalam dunia sains itu kita harus merefer kepada referensi yang sudah ada terlebih dahulu. Ini yang membuat banyak waktu memang terbuang untuk banyak membaca, banyak mengupdate hasil-hasil penelitian, paper-paper. Juga tak lebih pentingnya adalah bahwa bekerja di dunia konservasi juga harus sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku gitu. Kita punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ya tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, semua diatur di aturan itu dan turunannya. Banyak kegiatan-kegiatan penelitian pun yang harus merefer ke peraturan itu, dan kita juga harus aware dengan tata cara perizinan, dan itu cukup menyita waktu juga untuk melakukan untuk apply perizinan. Nah, kembali ke subjek bahwa di awal kita sudah kasih tahu bahwa kita akan membahas apa itu conservation biology ya, biologi konservasi. Nah, definisi tentang biologi konservasi itu sendiri sudah lama di define ya, yaitu tentang studi tentang konservasi alam dan biodiversitas bumi. Jadi ini ada kata kunci biodiversitas bumi dengan tujuan untuk menyelamatkan spesies, melindungi spesies dan habitatnya serta ekosistemnya. Dari apa? Dari excessive rate of extinction, itu laju kepunahan yang cepat. Laju kepunahan yang cepat dan pengikisan interaksi biotik. Nah, itu nanti kita bahas itu. Dan conservation biology ini merupakan multidisiplin ilmu, melibatkan multidisiplin ilmu, baik itu ilmu alam maupun ilmu sosial. Jadi ilmu alam dan sosial ya. Dan ini merupakan bagian dari praktek natural resource management, manajemen sumber daya alam. Dari definisi tersebut kita bisa highlight ya. Jadi apa saja sih yang akan kita konservasi itu dalam conservation biology? Yang pertama tadi nature and earth biodiversity, yang kedua spesiesnya, habitatnya, ekosistemnya, semuanya ya, semua tentang makhluk baik hidup maupun tempat tinggalnya. Dan ini ada kata kunci earth biodiversity. Artinya apa? Conservation biology ini skupnya adalah global, bahwa biodiversity tidak bisa kita nilai dari satu tempat ke lokasi lain, enggak. Ini spesies yang ada di Gunung Slamet misalnya, itu adalah bagian dari spesies global. Kalau ibaratnya kita bayangkan sebuah mesin ya, kalau mesin motor itu adalah buminya itu, earth biodiversity-nya. Hilang satu hilang satu bagian, mesin ini akan berjalan dengan tidak normal ya. Apalagi kalau banyak bagian-bagian mesin yang hilang atau rusak, pasti mesin akan mengalami kendala untuk dijalankan. Nah, dari ancaman apa yang tadi? Satu adalah excessive rate of extinction, laju kepunahan yang berjalan cepat. Extinction itu satu hal yang saya pikir sudah merupakan kodrat ya, karena
ekosistem yang ada di bumi ini, kita ngomong global ekosistem, itu juga dipengaruhi oleh semesta ya. Kita dipengaruhi oleh planet, kita dipengaruhi oleh matahari, tapi bahwa itu biasanya akan berjalan sangat lambat gitu ya. Dan conservation ini sebenarnya beranjak dari kebutuhan manusia. Bagaimana agar manusia itu memiliki kualitas hidup dan juga ketercukupan sumber daya untuk menjalankan kehidupannya. Jadi ini sangat antropologis banget ya, sangat kepentingan manusia itu sendiri, sehingga bagaimana manusia itu mampu mengelola sumber daya alam, baik yang hidup maupun yang mati, mineral dan sebagainya itu, secara arif, agar itu bisa memenuhi dalam jangka yang panjang gitu. Kalau bisa lestari seperti itu, sehingga excessive rate of extinction ini menjadi garis bawah. Terus kemudian erosion of biotic interaction, ada pola-pola interaksi antar makhluk hidup, antar spesies, yang itu membentuk satu interaksi dalam skala yang lebih besar. Nah, ini juga ketika terjadi perubahan yang sangat besar dalam pola interaksinya, itu akan juga mempengaruhi keseimbangan alam ya, dalam skala yang lebih besar pula seperti itu. Oke, beberapa slide berikut ini akan sangat membosankan, namun sangat fundamental ya, karena kenapa fundamental? Bahwa prinsip kerja dalam dunia konservasi itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari prinsip dasar itu. Dan namun karena ini lebih seringnya dianggap sebagai satu statistik matematika yang orang banyak menganggap matematika statistik itu nightmare, kemudian nggak mau menyentuh sama sekali, padahal nggak. Jadi seorang conservation biologist itu juga harus lulus biologi dasar, lulus taksonomi, lulus macam-macam itu, plus statistik dan matematika dan banyak hal ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, mau milih sektor pekerjaan apapun teman-teman akan ketemu statistik, jangan khawatir. Jadi makanya mulai dari sekarang cintailah statistik ya. Nah, ini konsep dasarnya. Yang kiri itu kita kenal sebagai exponential growth ya, hukum dasar pertumbuhan populasi. Sudah banyak dijelaskan, saya hanya sedikit memberi contoh. Misal gini nih, elang Jawa itu seringnya kan bertelur satu ya. Dia population growth-nya akan nambah 2 tambah 1 gitu ya. Jadi hampir apa ya? Growth-nya itu kalau kita bandingkan dengan contohnya tikus, sekali beranak mungkin bisa sampai 5 sampai 8 gitu ya. Itu growth-nya akan beda. Kita bandingkan seperti itu. Ini hukum-hukum ini juga kita harus sadari. Kebetulan di Baluran kami juga dealing dengan satu spesies, yaitu babi kutil Jawa ya, babi ini endemik, babi kutil Jawa ini endemik Jawa dan Bawean, tapi statusnya terancam punah. Bedanya apa dengan sus scrova? Ini sus verrucosus dan ini endemik, hanya ada di Jawa dan Bawean, dan ada juga sus scrova. Ternyata dari sisi reproduksi juga sus verrucosus ini jauh lebih sedikit anakannya dibandingkan dengan sus scrova, sehingga itu menyebabkan population growth-nya itu tidak secepat sus scrova ya. Ditambah lagi perburuan, hilangnya habitat dan sebagainya, ini membuat satu spesies babi endemik kita statusnya terancam punah gitu. Ini agak menjadi topik perbincangan yang menarik di Wildlife Specialist Group di IUCN. Ada babi terancam punah di Indonesia seperti itu. Nah, itu exponential growth itu akan terjadi kalau tidak ada faktor pembatas.
Dan ini hampir mustahil terjadi di alam ya. Bahkan juga mungkin di apa di nggak di alam, ketika kita di sektor produksi misal, ini juga akan ada faktor yang membatasi. Apa itu faktor pembatasnya? Yaitu logistik. Makanya ada yang namanya logistik growth, bahwa pertumbuhan populasi itu, laju pertumbuhannya itu akan berubah seiring dengan carrying capacity-nya, logistiknya tadi. Contohnya, semisal teman-teman punya ayam 2 ekor, jantan dan betina. Terus teman-teman punya halaman belakang 100 meter persegi. Mungkin di periode reproduksi kedua masih cepat tuh. Nanti lama-lama ketika halaman belakang itu penuh dengan ayam, ini sudah nggak sehat lagi untuk ayam itu sendiri. Nah, ayam itu nantinya akan mengalami satu seleksi tersendiri, sehingga dia populasinya tidak akan bisa nambah seperti, kecuali kita ambil dan potong, sehingga manajemen populasi di kandang itu bisa tetap pada kondisi yang optimal. Nah, ini namanya logistic growth. Pada saat pertama, ketika populasi itu masih rendah, carrying capacity taruhlah tetap ya. Ketika populasi masih rendah, dia akan terakselerasi cepat sampai pada titik tertentu ketika carrying capacity itu sudah sampai pada kondisi optimum, dia bisa mensupport populasi tersebut, sehingga pertumbuhan populasi akan melambat. Seperti itu. Itu yang terjadi di alam. Dan jika kita bicara tentang rentang waktu, maka populasi itu akan selalu terkoreksi oleh carrying capacity, sehingga kadang-kadang dia melebihi carrying capacity, sampai pada carrying capacity daya dukung habitatnya itu nggak cukup, sehingga banyak sekali kematian, sehingga turun sampai di ambang ketika daya dukung habitat itu cukup untuk membuat populasi itu naik kembali. Dan selalu seperti itu ya, seperti ombak, bentuknya seperti ombak, seperti itu ya, mengikuti daya dukung habitat. Jika asumsinya carrying capacity ini tetap, padahal di alam liar tidak ada sesuatu yang stagnan ya, semuanya dinamis. Nah, dinamisnya seperti apa? Karena ada tadi biotic interaction, species interaction, interaksi antar spesies. Dalam konteks carrying capacity, saya contohkan antara pakan dalam arti ini tumbuhan ya, dan rusa. Rusa ini pemakan rumput dan juga kadang-kadang tunas. Jadi dia baik grazer maupun browser dia. Nah, ketika populasi rusa itu masih rendah dan di situ populasi makanan itu masih melimpah, itu populasi rusa terakselerasi cepat. Kita lihat grafiknya, tapi juga diiringi oleh penurunan daya dukung ini, menurun sampai pada posisi tertentu ketika populasi pakan ini sudah tidak mampu mendukung kebutuhan populasi rusa, akan anjlok nih populasi rusa, juga diikuti oleh populasi tanaman pakan ini sampai pada situasi berbalik positif lagi. Ini terjadi terus-menerus di alam. Itu kalau hubungannya antara herbivore dengan tanaman ya. Bagaimana kalau tingkat trofik predator dengan prey? Nah, ini ada grafik yang sangat terkenal yang menyajikan data antara wolf dengan moose dari tahun ke tahun ya, dari 59 sampai 2000 berapa ini? Dari tahun kemarin ini berarti. Ini populasi wolf, serigala itu sempat naik sampai populasi moose itu anjlok karena dia jumlahnya kurang untuk memberi pakan serigala ya.
Kemudian populasi serigala ini terkoreksi karena pakan itu, ketersediaan pakan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh populasi. Dan dinamikanya diikuti oleh kedua spesies ini. Kalau serigala menurun, musnya naik. Kalau musnya wolfnya naik, musnya turun, seperti itu. Sehingga ada yang namanya model Lotka dan Volterra yang memodelkan tentang dinamika antara prey dan predator. Nah, bulan April kemarin kami ya Copenhagen Zoo bersama Bisa Indonesia, terus kemudian Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Purwo, Marubetiri, sama BKSD Jawa Timur, kami ada dalam satu workshop untuk merancang aksi konservasi, program-program konservasi apa yang paling efisien untuk spesies jalak punggung abu ini. Ini spesies jalak putih ya, subspesiesnya jalak putih, tapi sebarannya hanya ada di Belambangan. Jadi ada 3 subspesies. Nah, yang spesies yang kami upayakan untuk direcover populasinya ini yang hanya terbatas di area Belambangan saja. Di historical distribusinya itu ada di sebelah timur Pegunungan Argopuro, terbatas hanya sampai di ujung timur Jawa. Di Bali akan ada subspesies tersendiri. Nah, total populasi burung ini tuh di sedunia itu nggak sampai 250 di alam, dan 90%-nya sekarang ada di Baluran. Dan ini membuat membuat masa depan burung ini semakin sulit ya, karena dia hanya ada di dia populasinya sebagian besar ada di satu lokasi, sedangkan lokasi lain tidak ada, sehingga tekanan terhadap baluran ini semakin lama makin tinggi. Nah, April lalu kita membuat satu modeling, membuat banyak perencanaan model. Nah, kalau kita bisa lihat yang atas ini adalah ketika kita memprediksi bagaimana nasib jalak punggung abu ke depan kalau kita nggak melakukan apa-apa. Ternyata tidak ada satupun populasi yang selamat, termasuk yang di Baluran. Padahal sekarang kan 90%-nya kan ada di Baluran tuh ya. Itu pun nggak akan selamat. Nah, sehingga kita perlu identifikasi berbagai macam aksi konservasi, sehingga ketika itu kita modelkan, itu bisa menunjukkan adanya peluang di ketiga habitat ini bisa populasinya tumbuh. Kalau kita lihat di atas ini, sorry. Ini ya, ini R itu population growth itu 0. Prediction of extinction itu 45%. Sangat tinggi. Jadi 45% punah. Sedangkan yang ketika ada aksi konservasi, kita lihat grafik-grafik ini ada warna merah, hijau, biru, itu hampir menunjukkan ada peluang dia akan survive 100 tahun ke depan. Itu growth-nya bisa 0,017 dan prediction of extinction-nya turun jadi 0,06. Seperti itu ya. Sehingga aksi konservasi inilah yang nantinya akan kita laksanakan. Salah satunya adalah melalui conservation breeding. Jadi populasi di Baluran bisa kita manfaatkan untuk breeding, kemudian anakannya nanti kita masukkan ke Alas Purwo dan Marubetiri, seperti itu. Selain juga program-program konservasi lainnya seperti peningkatan patroli, merangkul masyarakat sekitar, mengorganising pemburu gitu ya. Terus juga kampanye ke masyarakat luas untuk tidak memelihara burung yang diperoleh dari cara-cara ilegal gitu. Seperti itu. Oke, sudah bosan belum? Nggak dengar ya. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Oke, coba kita lihat dari Baluran, dari banteng Baluran. Ini
tempat kami bekerja di Baluran, dan memang Taman Nasional Baluran ini ditunjuk oleh negara ketika awal di penunjukannya itu di tahun 1980. Tujuannya adalah untuk mengkonservasi banteng. Jadi banteng adalah maskot Taman Nasional Baluran. Sampai sekarang, dulu banteng itu tersebar hampir dimanapun tempat ya, dari mulai ujung timur sampai ujung kulon. Nah, karena Jawa ini termasuk pulau yang berkembang sangat pesat dan laju pertumbuhan baik populasi manusia maupun pesatnya pembangunan tidak diiringi dengan manajemen lingkungan yang bagus gitu. Sehingga sudah lama mungkin sejak sebelum kita merdeka malah banyak area-area yang punya value tinggi untuk satwa liar di Jawa itu habis untuk pemukiman, untuk perkebunan, untuk sawah dan sebagainya. Sehingga lama-kelamaan banteng ini habis atau terdesak ke atas. Dan sekarang ini, dulu ketika 2015 saya masih mendengar bahwa di Malang Selatan masih ada banteng, di Cikepuh masih ada banteng. Sekarang di tempat-tempat itu nggak terdengar lagi kabarnya. Yang tersisa hanya di 4 kantong populasi, di Baluran, di Alas Purwo, Marubetiri, dan Ujung Kulon. Tinggal 4 lokasi ini yang menjadi benteng terakhir banteng Jawa agar bisa survive. Dan ini satu tanggung jawab yang sangat luar biasa, karena banyak orang menginginkan banteng ini karena dia kayak sapi aja ya, mau kondangan masuk ambil banteng gitu. Itu dulu sering terjadi. Nah, waktu awal-awal bekerja di Baluran, yang saya lakukan adalah membuka semua literatur yang ada tentang banteng. Dan saya kumpulkan dalam satu grafik, ternyata bahwa studi populasi banteng di Baluran itu sudah dimulai sejak 1930. Jadi sebentar lagi ini 100 tahun monitoring banteng di Baluran. Itu dari banyak catatan-catatan peneliti sampai sebelum kami mulai melakukan studi monitoring populasi. Itu kita lihat grafiknya itu nggak seperti yang tadi ya, nggak seperti grafik ketika carrying capacity bagaimana ketemu dengan spesies yang harus dia support populasinya. Ternyata grafiknya juga nggak normal gitu. Dia naik turun kayak osiloskop itu ya, kayak osiloskop. Terus kemudian distribusinya juga tampak tidak normal. Karena ini yang peta kanan ini, yang abu-abu ini adalah tempat di mana kita menemukan jejak banteng. Idealnya satwa liar itu distribusinya dispersal, dia menyebar kemana saja. Idealnya dan juga sesuai dengan analisis kesesuaian habitat yang kita lakukan di awal, idealnya di Baluran banteng ada di sini juga. Memang di gunung ini terlalu terjal untuk satwa besar ya, sehingga mereka cenderung tidak beraktivitas di area-area gunung. Tapi di area-area pinggir yang relatif lebih datar, mereka harusnya ada. Nah, ini yang di bawah ini, kalau belum pernah lihat banteng, yang kiri ini foto banteng jantan. Foto banteng jantan itu hitam ya. Ketika dewasa banteng jantan hitam. Terus kakinya tetap putih. Nah, betina itu tetap coklat gini. Anaknya sama, jantan betina dari bayi itu coklat gini. Pantatnya, perutnya, kakinya itu putih. Nah, setelah nanti dewasa yang jantan mulai gelap. Dan kalau udah dewasa sekali menghitam seperti ini. Nah, ini menjadi satu dasar tanda tanya besar yang harus kita jawab. Ada apa dengan kondisi lapangan sehingga menyebabkan grafik populasi banteng ini nampak tidak alami ya, seperti itu. Nah, ternyata ini fenomena yang terjadi, ada 4 aspek yang memang berpengaruh terhadap populasi banteng selama ini ya, hampir 100 tahun, mungkin lebih dari 100 tahun terakhir ini. Yang pertama, perburuan itu sangat mempengaruhi populasi.
apalagi untuk kebutuhan makan ya di zaman dulu. Kita ada World War Kedua, dulu Jepang itu mendaratkan pasukannya itu di dekat-dekat Baluran juga, sehingga ada cerita juga ada camp Jepang, dan mungkin juga Banteng Baluran menjadi salah satu sumber pakannya mereka ya karena kondisi perang. Terus itu berlanjut juga gitu perburuan, berlanjut. Terus kemudian konflik dengan manusia itu kadang-kadang kalau musim kemarau itu Banteng juga keluar ke perkebunan nyari air tujuannya, tapi lihat ada di sana ada kebun tebu. Nah, kebun tebu untuk Banteng di musim kemarau kan kayak anak kecil dikasih coklat aja itu. Gitu. Itu kadang-kadang terjadi konflik. Terus kemudian kompetisi dengan satwa lain. Satwa lain ini artinya bukan hanya satwa liar yang ada di situ ya. Dan saya pikir ini lebih spesifik ke karena ada aktivitas penggembalaan liar. Terus yang keempat adalah perubahan habitat. Nah, ini di kiri atas ini ada peta. Ini peta batas Baluran, kawasan Baluran, yang arsiran abu-abu itu adalah sebaran Banteng seperti yang tadi itu. Nah, yang total ini kayak Frisian Fly ini adalah sapi. Area di mana masyarakat secara ilegal menggembalakan sapi di dalam kawasan Taman Nasional Baluran. Itu cukup mendesak Banteng untuk ke area yang aman buat dia. Karena di sana kita pernah data di tahun 2016 itu ada sekitar 5.000 ekor sapi. Mungkin sekarang menurun ya sekitar 3.000-an. Tapi 3.000 ekor ketika herdingnya itu satu herdingnya itu bisa 100 ekor gitu ya. Itu sangat cukup membuat Banteng itu menghindar. Seperti itu. Terus kemudian di peta yang kanan atas ini peta tutupan lahan Baluran. Kalau ada warna yang hijau lumut ini adalah Acacia nilotica. Kenapa Acacia nilotica juga mempengaruhi distribusi Banteng? Ini nanti akan kita bahas juga, tapi bahwa Acacia nilotica ini aslinya adalah spesies akasia asli Afrika. Sebaran alaminya sampai di Kalkuta sana, kalau nggak salah ya, sampai India. Di zaman Hindia Belanda dulu dibawa ke Indonesia, ke Kebun Raya Bogor itu, untuk diteliti istilah sekarang bioprospecting ya, nilai ekonomi gamnya, getahnya. Karena saat itu hipotesisnya ini gamnya ini kayaknya punya nilai ekonomi tinggi nih. Kita bawa ke kebun raya gitu. Ternyata setelah sampai diteliti nggak nutup nilai ekonominya itu, value-nya terhadap ongkos produksinya. Akhirnya Acacia nilotica ini menjadi satu spesies yang cukup merepotkan di kebun raya. Akhirnya dimusnahkan itu yang di kebun raya. Tapi sebelum dimusnahkan, Acacia ini karena dia pertumbuhannya cepat ya, Acacia ya. Acacia kan karakternya gitu, cepat gitu. Sudah sempat dibawa ke banyak tempat. Nah, setelah Indonesia merdeka di tahun 60-an itu Jabatan Kehutanan membawa tanaman ini, Acacia nilotica ini ke Baluran. Sebagai apa tujuannya? Sekat bakar. Sekat bakar karena Baluran ini sering terjadi kebakaran. Sehingga agar tidak membakar area hutan yang di daerah gunung, sehingga batas antara savana dan area hutan itu tanami akasia. Nah, ternyata booming tuh. 30 tahun kemudian, berapa? Iya, 25 tahun kemudian, Acacia nilotica menjadi masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan. Dan menyebabkan perubahan habitat yang sangat-sangat signifikan. Karena apa? Karena area yang tadinya hijau lumut itu, ini adalah aslinya savana. Kita sempat mendapat foto dari Telepon Museum tahun 40-an. Ini adalah kondisi savana di Baluran. Sangat-sangat terbuka, isinya penuh dengan rumput, ya, sedikit semak belukar gitu. Yang atas itu kemungkinan itu diambil di musim penghujan, dan yang bawah itu musim kemarau. Kita lihat di tahun 2016, saat itu saya coba untuk memotret menggunakan drone, area yang tadinya ditutupi oleh savana berubah menjadi hutan akasia. Nah, kalau kita lihat bawahnya,
hampir nggak ada tanaman pakan, rerumputan yang tumbuh. Karena apa? Nggak ada akses ke sinar matahari. Kalah sama akasia. Seperti itu ya. Sehingga dalam kompetisi rumput-rumput ini kalah. Sehingga apa? Ketersediaan tanaman pakan turun dan itu mempengaruhi carrying capacity tadi. Seperti itu. Sehingga kegiatan yang kami lakukan adalah mendukung balai. Kami juga melakukan restorasi ekosistem. Kalau di mana-mana itu restorasi ekosistem itu menanam ya, kami tebang tuh. Kami matikan pohon-pohon akasia itu agar apa? Agar menjadi rumput kembali. Tapi bahwa kalau teman-teman pernah belajar tentang suksesi alam, suksesi itu kan dari tanah terbuka, kemudian tanaman penutup, pionir, kemudian semak belukar, terus pepohonan gitu ya, sampai hutan tropis gitu ya. Nah, di sini kami harus melawan hukum-hukum alam itu. Kami harus melakukan aktivitas yang melawan arah suksesi. Sehingga apa? Tahun pertama, semak belukar itu spreading banyak sekali gitu ya, sampai menutupi, stres itu. Nggak mungkin ini rumput hidup kalau dibiarkan. Sehingga kerja keras itu harus dilakukan multi years, bertahun-tahun. Bagaimana kami menekan laju pertumbuhan semak belukar untuk memberikan ruang kepada rumput agar hidup. Nah, itu yang menjadi PR besar sampai sekarang. Tapi tentu saja ada progres ya. Di tahun 2015 kita lihat di dalam kotak merah ini hampir semuanya tertutup ya. Terus tahun 2017 sudah mulai kita buka sedikit gitu ya. Sehingga di tahun kemarin 2021 hampir semua area di sini sudah terbuka. Kita sisihkan yang pohon-pohon ini pohon aslinya, jadi nggak kita matikan. Hanya akasia nilotica dan kita tumbuhkan rumput. Nah, foto atas itu sebelum dilakukan upaya restorasi, yang bawah ini adalah foto tahun kemarin. Saya pikir 5 tahun ke depan area ini akan semakin bagus seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya dari kerja yang baru? Berapa ini berarti? 7 tahun ya, sekitar 7 tahun di Baluran. Tentunya nggak hanya melalui restorasi ekosistem ya. Taman Nasional Baluran juga melakukan peningkatan efektivitas patroli, kemudian kita juga support mitigasi konfliknya, serta public awareness-nya, pengontrolan penggembalaan liar. Meskipun belum selesai, tapi sudah mulai banyak masyarakat yang mau mengandangkan sapinya, dan didukung oleh restorasi ekosistem. Kita lihat, ini tadi yang grafik yang tadi belum ada yang angka ini, kita lihat yang di lingkaran biru, mulai ada pertumbuhan yang cukup signifikan, pertumbuhan populasi banteng. Harapannya ini juga akan kita monitor terus untuk melihat bagaimana sih populasi banteng ini merespon terhadap upaya-upaya konservasi yang kita lakukan di Baluran. Itu tadi tentang Baluran. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat yang dekat-dekat gitu, karena butuh effort juga untuk bisa belajar tentang banteng, tentang macan ya. Kita harus datang ke Baluran, nggak tiap hari kita di sana, paling juga teman-teman di sini terbatas. Nah, tapi untuk memahami biologi, conservation biology itu, kita sebenarnya bisa juga menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Nah, kami pilih status studi kasus burung kicau. Karena apa? Yang pertama, burung kicau itu ada di mana saja. Di sekitar ini barusan ini burung-burung pada berkicau nih di halaman rumah saya. Bukan di kandang ya, liar ya. Terus kemudian populer. Burung kicau ini populer. Dari mulai profesor sampai tukang ngarit itu rata-rata senang burung kicau gitu. Terus kemudian mudah. Kita bisa melakukan. Baik kita punya binok, punya kamera, maupun kita nggak punya kedua hal itu, kita bisa lakukan. Literaturnya udah banyak gitu. Sehingga burung ini bisa menjadi satu subjek studi yang bisa kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, seperti itu. Setiap hari. Sehingga kita bisa mastering biologi konservasi dari burung kicau. Karena apa? Prinsipnya sama gitu. Kalau pindah ke spesies lain, hanya kita perlu belajar sedikit lagi soal
kekhasan spesies-spesies tersebut, tapi sebenarnya logical framework-nya itu mirip-mirip, apalagi fundamental ininya ya, teorinya ya, seperti itu. Nah, sebelum saya jelaskan di peta ini, saya akan jelaskan kisahkan sedikit tentang beberapa teman yang memang punya idealisme tinggi dalam dunia burung ya. Teman-teman itu secara sukarela membangun, memasyarakatkan isu konservasi burung, pelihara burung di alam liar gitu, secara voluntary, sehingga dari dulu ada upaya untuk mencoba menyatukan catatan-catatan kita itu, kan kita masing-masing melakukan pengamatan ya, itu dalam satu portal data bersama. Dulu masih dilakukan secara manual, ada simpul-simpul gitu ya, di Banyumas, di Jogja, di Semarang, di Jakarta ada simpul-simpul. Itu tapi progresnya sangat lambat. Nah, pada tahun 2015 kalau tidak salah ya, 2015 atau 16, ada teman namanya Mas Wiswinasis itu dengan ide cerdasnya membuat satu aplikasi namanya Burungnesia. Ini kita bisa pakai Android, setiap kita pengamatan burung kita catat di situ. Nah, ternyata ini direspon oleh para pengamat burung dengan sangat-sangat terbuka, sehingga tiba-tiba effort yang tadinya dilakukan secara manual itu selama 5 tahun ke belakang itu bisa dibalap hanya dalam sebulan setelah ada aplikasi ini. Nah, sehingga citizen science ya, gerakan citizen science dalam konteks konservasi burung kicau ini, konservasi burung ini tiba-tiba sudah di depan mata gitu. Nah, tahun 2020 yang lalu dari gerakan voluntary ini, citizen science ini sudah bisa dihasilkan satu kompilasi seluruh Indonesia atlas burung Indonesia ya. Kita mencoba menyajikan distribusinya sekitar 900 spesies dari Sabang sampai Merauke. Belum semua, belum total 1.770 sekian, tapi bahwa angka segitu secara voluntary itu suatu hal yang luar biasa. Nah, ternyata juga teman-teman melihat bahwa dari data yang dikumpulkan itu bisa melihat banyak hal, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yang nggak pernah kita sadari ketika data-data itu nggak disatukan dan nggak dianalisis. Contohnya ini adalah analisis spasial mencoba melihat sebaran, bukan sebaran ya, melihat diversitas ya, kekayaan jenis Jawa berdasarkan ketinggian. Nah, ini teman-teman coba mengiris, ini garis merah ini Jawa diiris ini ya. Keren ini analisanya, dan ini adalah hasilnya. Kalau ini ada sebaran titik-titik ini, yang merah ini keragamannya rendah, yang biru ini keragamannya tinggi. Kalau teman-teman pernah belajar soal keragaman spesies, ada satu teori yang menyatakan bahwa keragaman spesies itu berbanding terbalik dengan elevasi. Jadi gampangnya gini, daerah dataran rendah itu idealnya memiliki keragaman spesies yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gunung. Itu ya. Ternyata teman-teman menemukan bahwa sekarang ini ya, ini tahun ini nih, dirilis tahun ini, publikasinya masih dalam proses manuskrip ya. Ternyata sekarang berbanding lurus dengan ketinggian. Titik-titik yang biru ini mayoritas ada di gunung-gunung. Bisa dilihat ya. Hanya beberapa tempat saja yang ada titik yang dengan keragaman hayati yang tinggi. Seperti itu. Dan di Jawa ini ternyata fenomenanya sudah seperti itu. Terus itu tadi
melihat dari kacamata ketinggian. Sekarang kita coba lihat dari kacamata distribusi spasial, distribusi horizontal ya. Kalau idealnya tadi spesies itu dispersal ya, menyebar ke semua arah. Idealnya seluruh Jawa ini ketutup semua nih sama titik-titik. Faktanya ini adalah membedakan distribusi pasrin non pasrin. Kalau pasrin itu yang tadi burung kicau ya, gampangannya burung kicau tadi ya. Sekarang burung kicau ini tersebar hanya mayoritas di daerah pegunungan. Sedikit sekali yang ada di tepian ya, di pinggir-pinggir pantai. Di pinggir-pinggir pantai. Mungkin ada beberapa seperti ini ada mangrove gitu ya, yang habitatnya masih bagus. Tapi mayoritas pinggir pantai sudah kehilangan pasrin. Pantai selatan Jawa, apalagi gitu ya. Nah, kenapa? Ini balik lagi kepada Jawa sebagai pulau dengan penduduk terpadat di dunia. Laju pembangunan yang mungkin akselerasinya cepat gitu ya. Sehingga kita agak terlambat untuk mengerem dengan aspek lingkungan. Mengerem pembangunan dengan aspek lingkungan. Kalau teman-teman kemarin sempat membaca berita di mana-mana banjir, padahal baru hujan semalam suntuk gitu ya. Kebetulan di sini kemarin kami Banyuwangi dapat banjir nih. Padahal hujannya baru semalam suntuk. Terus di Malang, Kediri, Tulungagung, Blitar itu parah sekali tuh sepanjang Berantas itu. Ini sudah Jawa ini sudah darurat pengelolaan lingkungan hidup. Nggak hanya dari spesiesnya aja ya, ruangnya juga, ruang yang digunakan untuk memproteksi manusia itu juga sudah kurang gitu. Karena apa? Semua digunakan oleh manusia, tidak ada ruang untuk memproteksi manusia itu sendiri. Nah, itu tadi dari kacamata sebaran. Sekarang dari kacamata populasi spesies tertentu. Ini ada 3 spesies yang di zaman 90-an ya, ketika saya masih kuliah itu di mana-mana ini spesies. Ini kebetulan ada catatan yang oleh teman itu dipisahkan time series-nya. Ada catatan dari 2000 sampai 2005, kemudian 2016 sampai 2018. Kalau lihat ini burung kacamata, ini kacamata Jawa, ini kacamata biasa ya. Itu dulu ada di mana saja ini? Ya. Kacamata Jawa juga banyak tersebar. Ini lebih banyak di dataran rendah ya. Dan kutilang ini, black-headed bulbul ini dulu juga hampir di mana saja. Di sepanjang daerah berbukit-bukit, bergunung-gunung dia ada. Tapi dekade berikutnya ini banyak menghilang ini. Area yang tadinya ada banyak menghilang. Yang paling parah terjadi adalah di kacamata Jawa sama black-headed bulbul ini. Banyak menghilang. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun ini terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan. Kemudian muncul pertanyaan lagi, 3 spesies ini gimana nasibnya nih? Javan Green Magpie, ini apa? Anis kembang ya. Terus kemudian cucak rowo. Ini sama sekali nggak ada temuan di alam. Nah, kebetulan tahun kemarin saya sendiri dapat small grant untuk melacak kembali ini Javan Green Magpie. Kami susuri semua potensial habitat di Bukit Pembarisan di Salem ya, Salem Kuningan, kemudian Slamet sampai Dieng. Kami masih menemukan satu populasi kecil di area Dieng, sehingga kami masih tanda tanya ini, apakah memang benar-benar punah atau memang ecologically extinct. Sehingga kalau memang secara ekologi ini sudah dianggap punah, meskipun masih ada beberapa ya, harusnya ini aksi konservasi ke depannya itu harus berbeda gitu. Karena kita tahu bahwa ada beberapa individu yang sekarang ini ada di rescue center dan sedang diteliti keberhasilan breedingnya. Sehingga ini bisa menjadi solusi untuk menyusul
keberhasilan jalak Bali. Dulu jalak Bali di alam itu tinggal berapa ekor itu. Kemudian dilakukan conservation breeding, sekarang jalak Bali udah banyak kita temui, udah relatif mudah kita temui kalau kita berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat. Tapi untuk anis, Puncak Rowo ini saya pikir ini juga kita harus siap-siap bahwa kita akan menyaksikan berstatus punah sebentar lagi. Nah, kenapa? Karena shifting itu tadi. Tadinya dia hidup di alam, ya, dia menyebar di alam liar, dipindah ke kandang. Nah, ini ada jalak uren, ada jalak putih nih. Ini jalak dari Belambangan nih kayaknya nih. Tapi nggak ada cincinnya, sehingga apa? Sudah pasti 100% ilegal ini. Nah, ini yang di bawah ini kami duga ini bukan dari Jawa ini. Mungkin karena kita udah mengimpor burung kicau itu dari luar Jawa. Tadi kan saya sempat menyinggung bahwa ada serangan belalang di NTT ya. Di NTT, di NTB gitu. Itu karena apa? Burungnya kita pindah ke Jawa gitu. Karena apa? Di sini banyak yang mau beli. Nah, tahu di mana ini? Ini ada di rumah kita sendiri. Di Purwokerto. Tahun 2012 yang lalu kita melakukan riset ya. Itu lebih dari 2.000 individu di display tiap hari, diperjualbelikan setiap hari. Hanya di satu pasar di Purwokerto saja. Bayangkan hitung berapa total pasar burung yang ada di Jawa tok ya. Berapa juta ekor di display diperjualbelikan setiap hari, sehingga sangat wajar ketika kita melihat data yang dikumpulkan teman-teman kok berbeda sekali. Iya, karena shifting dari habitat alam ke kandang itu begitu masif dan dalam jumlah yang besar. Kenapa sih Mas kadang-kadang gitu saya ditanya, terutama orang-orang luar ya, mereka kan sulit ya memahami budaya kita. Saya jawabnya nggak muluk-muluk. Banyak orang yang bilang bahwa itu bagian dari budaya Anda. Budaya Jawa, asli Jawa itu perkutut sama kalau tinggalan Majapahit itu kan saingan bikin bekisar ya. Perkutut dan bekisar itu memang. Tapi kalau burung kicau ini bawaan gitu. Karena ini adalah budaya yang ada di daratan Cina sana gitu. Dan tapi sebenarnya bukan masalah budaya ini, masalah uang gitu. Karena apa? Burung kicau ini ternyata value dalam bentuk cash-nya itu menggiurkan. Kita lihat gini, logikanya gini. Kenapa itu berjalan, tapi juga bikin punah? Nah, kita harus runut dari rantai pasarnya. Pertama, mesti yang di hulu adalah pemburu. Mereka memang menangkap paling banyak. Bisa ratusan itu. Saya di tahun 98 itu saat pertama belajar jadi birdwatcher itu saya sering naik belajar sama pemburu-pemburu dari Kalipagu itu. Sekarang udah pada pensiun tapi juga anak didiknya banyak itu. Yang muda-muda itu juga mulai berburu itu. Mereka sekali pasang jaring itu bisa nyaplok ratusan burung gitu ya. Dulu masih zamannya susah hijau gitu. Anis, banyak itu dapat dengan mudahnya. Tapi mereka mendapatkan uang paling sedikit. Dibeli murah itu sama pengepul. Di shifting, dipindah ke pasar. Dalam proses itu, banyak yang stres kan, burung ditangkap, tadinya bebas, ditangkap, mati itu. Banyak yang mati. Sehingga apa? Hukum pasar semakin sedikit, semakin mahal. Plus tambah nyari untung dong orang jualan gitu. Uang yang beredar makin besar tuh, per kepala, per individunya. Nah, hanya sedikit yang menjadi champion ya. Karena apa? Teman-teman bisa lihat fenomenanya bahwa yang menggerakkan ini adalah peningkatan value dari satu ekor individu yang bakalan itu nilainya bisa melejit berkali-kali lipat ketika dia menjadi individu yang champion, menang lomba burung. Ini value-nya bisa kadang-kadang nggak make sense itu, bisa miliaran itu. Tapi untuk mendapatkan satu ekor champion, berapa banyak individu burung yang dikorbankan? Ini kita tidak ngomong soal berapa banyak yang mati, tapi grafik pertumbuhan populasi yang tadi itu kan juga terganggu ya. Misal gini,
teman-teman punya 100 ekor individu, 100 pasang individu burung spesies tertentu di alam, pertumbuhan populasinya, recovery-nya akan lebih cepat dibandingkan ketika semua itu diambil, tersisa tinggal 6-7 pasang di alam. Ini akan tertatih-tatih tuh mereka tuh. Nah, ketika pertumbuhan ini tertatih-tatih, demand masyarakat makin tinggi. Nasibnya seperti cucak rawa, anis kembang, anis merah di Slamet itu hampir-hampir saya udah nggak pernah menemukan lagi itu kedua anis itu. Anis merah itu hampir nggak pernah ada, cucak hijau apalagi. Saya melihat di alam terakhir tahun 2017 di Baluran. Itu satu-satunya itu yang saya lihat di 10 tahun terakhir. Nah, satu lagi nih, itu yang nggak ada hubungannya dengan burung, tapi ternyata dia mendapatkan uang yang jauh-jauh lebih besar. Siapa? Pabrik pakan, pabrik sangkar, pabrik organizer gitu ya, organizer lomba burung gitu. Kalau bisa dapat piala presiden, kemarin Banyumas piala bupati, mainnya cucak hijau, langsung kita surati aja itu. Gitu. Cucak hijau kan sekarang dilindungi ya, sehingga harusnya para kepala daerah itu juga harus hati-hati ketika meng-ACC memberi piala gitu. Karena ini soal konservasi ya. Konservasi itu tidak hanya soal orang mengira ketika kita punya burung, kita merawat burung itu kita mencintai burung, enggak. Mencintai enggak seperti itu saya pikir ya. Karena peran burung itu sendiri sama sekali akhirnya hilang ya di alam seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Karena nanti praktikumnya akan terkait dengan penjelasan dari Pak Yudi. Saya mau tanya? Gimana? Ngikutin nggak sih sebenarnya? Kalau ngikutin pasti ada pertanyaan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ayo, mahasiswa coba belajar bikin pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Ayo, silakan. Pak Yudi, ini untuk semua ini mahasiswanya. Nah, saya coba pancing. Oke, ada satu. Cek. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, sip, clear. Ya. Saya izin bertanya terkait tadi penjualan burung atau penjualan hewan-hewan yang ada di pasaran. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hewan-hewan yang secara langsung diperjualbelikan dengan secara masif besar-besaran. Nah, apakah Bapak atau rekan-rekan itu hanya dapat melihatnya saja atau apa tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal itu, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap spesies, setiap hewan itu memiliki peran yang sangat penting di ekosistem. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Sebenarnya hal yang paling mudah ketika kita melihat hal seperti itu adalah melaporkan ya. Sekarang tersedia banyak jalur secara online. Kami biasanya menyarankan orang untuk lapor Gakum ya. Karena di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Mereka punya saluran yang memfasilitasi masyarakat ketika melihat itu melaporkan ke sana. Dan kalau di saya dan teman-teman, kami akan lebih memilih kepada memang ininya ya, kelas yang menengah ke atas ya, yang memang dia bandar gitu ya, bandar. Kalau bandar beberapa kita sikat itu,
Bahkan nggak hanya kita laporkan saja, tapi kita komunikasi, kita siapkan dari Gakum itu tinggal tangkap gitu. Kita bantu mereka untuk memantau kondisi di lapangan. Tapi kalau untuk pemburu, nah ini yang tadi ya aspek keadilan. Mereka menghabiskan banyak burung, menerima paling sedikit gitu. Sehingga pendekatannya harus berbeda. Karena apa? Alasan mereka benar-benar ekonomi ya. Ekonomi, dan mereka mau mengeluarkan effort yang sangat berat untuk mendapatkan value yang sedikit. Sehingga disinilah perlunya program konservasi yang bertujuan untuk melestarikan spesies yang pertama, keragaman hayati kita, tapi yang kedua juga menguatkan masyarakat, baik secara pendidikan, secara ekonomi. Itu yang kalau yang saya pribadi dan kawan-kawan lakukan di situ, Mas, dua itu. Kalau untuk adik-adik, kalau misalnya melihat, nanti bisa lihat di Instagram kan sekarang kan banyak ya, untuk nyari tahu linknya lapor Gakum itu kemana, itu ke KLHK atau ke Instagramnya Dirjen Gakum gitu, penegakan hukum. Itu enak itu. Enggak, kalau bisa jangan frontal, karena mereka itu juga biasanya jaringannya besar dan terorganisir. Karena kalau nggak terorganisir, nggak mungkin semasif ini. Gitu ya. Sesuatu yang voluntary dan nggak terorganisir, itu nggak mungkin masif. Itu bagian dari organisasi yang memang terkoordinir. Mosok di Pasar Wage bisa mengimpor burung ilegal dari Nusa Tenggara, misal itu, dari Maluku, itu nggak mungkin kalau jaringannya itu kelas nasional seperti itu. Gitu, Mas. Ada lagi? Ada mau tanya lagi? Oke, bisa dilanjut Pak Yudi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah ini, saya sampai lupa. Yang foto yang bawah ini, yang atas cuekin aja. Yang bawah ini, yang paling kiri ini pemburu nih. 2 orang ini. Yang paling jauh ini, ini dulu saya ancam, mau tak TO-kan apa kapok gitu. Ternyata dia memilih kapok. Namanya Mbak Sri kenal tuh, namanya Ari Hidayat. Dia mantan pemburu juga pengepul. Terus kemudian setelah dia kapok, dia gabung ke jaringan relawan kami tuh. Ternyata dia seperti katalog berjalan kalau soal burung. Sehingga sekarang dia untuk di kelompok kami ya, di yayasan kami di Purwokerto, dia jadi koordinator monitoring sekarang. Tahun 2018 dia terima Kalpataru itu. Jadi itu tadi upaya konservasi yang kita lakukan. Ini kadernya dia nih. Ini juga pemburu nih. Nah, sekarang yang namanya Mas Ari Hidayat ini ngajar di MTS Pakis. Ngajar biodiversity. Calon-calon pemburu ini. Calon-calon pemburu. Nah, itu juga harapannya nanti teman-teman juga bisa, meskipun nggak secara profesional ya, sebagai ketika udah lulus dari biologi, jadi seorang biolog, meskipun kerjanya bukan di biologi atau di biologi tapi sektor lain, tidaknya di tengah masyarakat bisa menghembuskan masalah konservasi biologi ini. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita diskusikan soal praktikumnya ya. Iya, Bu Tari ya. Ini udah terkait. Jelas minta diulang atau bagaimana ya? Oke, terima kasih. Tribun? Bisa? Oke. Ini total kelas C dan D ada berapa, Bu? Kami bikin 7 kelompok, cuma satu grupnya jadi sekitar 3 dan 4 orang. Kalau yang minggu lalu kan 4 atau 5 orang. Karena Siap. kelas besar. Ini kelasnya agak kecil jadi 3 atau 4 orang. Siap. Gitu. Oke. Ini besok ya? Besok ya. Pagi ya? Pagi dan sore. Oh, pagi dan sore. Siap. Nah, ini kalau pagi dan sore berarti
tetap harus ada ulangan. Ya. Besok kelas C pagi, kelas D sore. Oh gitu. Oh siap. Oke, siap. Nah, prakteknya bagaimana? Ini bukan sekedar praktikum dolanan. Ini besok adik-adik itu sebenarnya melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan sekarang di Baluran ya. Hanya bedanya adik-adik mencoba untuk menilai area kampus saya di Taman Nasional. Jadi ini bukan sekedar praktikum ini ya, hanya contoh-contoh. Semoga adik-adik juga besok mengerjakannya dengan bagus juga ya. Sehingga saya juga yang di Banyuwangi pengen lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi burung di kampus sekarang gitu ya. Nah, kita coba melakukan studi keragaman burung dan daya dukung habitat serta ancamannya di lingkungan kampus Unsud. Hanya kita akan fokus di kampus belakang saja. Seperti itu ya. Ini titik-titiknya ada 7. Ini yang nomor 1 ini di sungai di belakang gor ya. Di situ ada sungai kecil. Terus nomor 2 ini depan stadion. Nomor 3 ini sepanjang jalan Dr. Suparno. Bukan jalan yang di dalam kampus ya. Sepanjang jalan Dr. Suparno. Nomor 4 ini kampus biologi. Kampus biologi. Nomor 5 ini perifer, batas antara kampus dengan sawah. Jadi ibaratnya perifer itu pinggiran ya. Kalau yang wilayah kampus itu kan banyak pepohonan, terus tiba-tiba sawah terbuka gitu ya. Nah, perifernya itu di sini. Kemudian nomor 6 ini X-Farm. X-Farm. Yang 7 ini sawah. Nah, kenapa ada titik-titik itu? Kita coba melihat ini dalam kondisi yang lebih sempit, ini adalah perbedaan tipe ekosistem. Tipe ekosistem yang berbeda ya. Contohnya X-Farm ini sama-sama bangunan, kenapa dibedakan dengan kampus, Mas? Oh, di sini ada sapinya, ada kotorannya, sehingga di situ banyak ini kan, banyak serangga dan sebagainya. Bisa nggak kita lihat apakah itu hasilnya berbeda dengan tempat yang lain, gitu, meskipun dekat seperti itu. Ada soal lokasi, ada yang ditanyakan. Bentar, nomor 4 ini yang di luar gedung dan di dalam gedung ya. Termasuk minggu lalu sudah di depan itu Pak Yudi, di depan kampus biologi itu ada sekitar 100 meter dan besok rasanya saya akan coba bawa ke belakang agak. Oh, belakang. Oh, siap. Nah, tapi tetap masih di kampus biologi. Oke, siap. Nah, cara kerjanya yang pertama, nah ini bisa di screenshot, bisa dicatat. Yang pertama, setiap kelompok melakukan pendataan di satu lokasi. Jadi kelompok 1 di lokasi 1, kelompok 2 lokasi 2, kelompok 3 lokasi 3 gitu ya, sampai kelompok 7. Di setiap lokasi, adik-adik menentukan 2 titik pengamatan. Minimal berjarak 100 meter. Kenapa 100 meter? Harapannya biar tidak double counting. Harapannya. Kalau di survei yang sebenarnya harusnya lebih ya. Harusnya lebih. Tapi ini karena area sampling kita di lingkungan kampus itu juga kecil. 100 meter saya pikir ini juga sudah cukup jauh. Jadi kelompok 1 nanti jalan ke sungai. Tentukan 1 titik di situ. Itu titik pertama. Nanti sampling di situ, pindah ke titik kedua. Jaraknya 100 meter. Seperti itu. Terus yang ketiga, melakukan pengamatan selama 30 menit di setiap titik. Bukan di setiap lokasi ya, 30 menitnya itu. Setiap titik. Jam saat awal dan akhir pengamatan dicatat. Terus keempat, mencatat setiap jenis burung yang dijumlahi beserta jumlah individu per spesies. Per jenis burung tadi ya. Terus kelima, mencatat semua jenis tumbuhan di sekitar titik pengamatan. Beri skor kelimpahan. Nah, kemarin diputuskan dihitung ya Mbak ya? Jumlahnya aja. Jumlahnya aja. Itu semua, ya,
ada pohon, tanaman bawah, epifit gitu. Nah, waktu di lokasi itu ya, usahakan jangan pada ngobrol. Karena apa? Kalau kita ngobrol atau gerak-gerak, burungnya akan takut ya. Usahakan dalam 30 menit itu teman-teman tuh duduk diem, rileks aja duduk gitu, nggak terlalu banyak gerak. Sehingga apa? Ketika kita santai, burung-burung itu nggak takut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, paham cara kerjanya? Paham? Kita satu kelompok bekerja di satu lokasi. Kelompok 1 di lokasi 1, kelompok 2 di lokasi 2, seterusnya sampai kelompok 7. Dan setiap kelompok akan melakukan pengamatan 2 kali di 2 titik. Ya, setiap pengamatan 30 menit. Jarak antara titik 1, titik pengamatan 1 ke titik pengamatan 2 berapa? 100 meter. Oke. Apalagi? Dihitung apanya? Jenisnya dihitung, apa saja yang ada, jumlah individu dari jenis yang masing-masing ditemukan, berapa. Setelah itu, pohonnya apa saja, terus ada tumbuhan bawah apa saja di lokasi yang ada pengamatan burung itu, dihitung. Oke. Kenapa kita harus menghitung pohon ya? Ada yang tahu? Kenapa ya? Vegetasinya, iya kalau tumbuhan pasti vegetasi Mas, bukan fauna. Apa? Coba. Kenapa kita mengukur tumbuhan, menghitung jumlah tumbuhannya, jenisnya? Mengapa? Ayo, terkait dengan burung? Interaksi. Apa interaksinya? Mutualisme? Komensalisme? Gitu interaksinya. Ayo. Halo mahasiswa. Kenapa sih kita menghitung jumlahnya, jenisnya apa? Apa Mbak? Mengapa kita sudah mau praktikum besok, jadi harus tahu filosofinya kenapa kita harus mengetahui tanamannya, tumbuhannya, jumlahnya, terkait dengan habitat jelas, tempat tinggal, terus apa lagi? Tadi kita ngomong soal apa tadi? Ini ya kan, tempatnya dia shelter, tempatnya dia bersembunyi dari predator, tempatnya dia menetapkan telurnya, nesting, kan begitu kan? Oke, silakan Pak Yudi dilanjut. Iya. Nah, ini satu yang di awal tadi soal definisi, bahwa conservation biology itu nggak hanya natural science toh, tapi social science. Kita juga akan coba praktek bagaimana teman-teman besok memotret soal persepsi. Nomor 6, lakukan wawancara semi terstruktur. Semi struktur itu pertanyaannya apa ya, ajak ya, ke setiap orang itu sama pertanyaannya, tapi teman-teman nggak usah ngomong apa ya dalam kondisi yang santai gitu. Kondisi yang santai dengan petugas unsut, staf unsut yang ada di lokasi. Siapapun ya yang ada di lokasi, kalau ketemu yang kerja di stadion ya kerja stadion gitu, tanyain tentang apa, tentang pengetahuan mereka soal jenis-jenis burung. Mereka tahu burung apa aja sih di situ gitu. Terus kemudian apakah ada aktivitas perburuan, bentuk perburuannya apa saja, apakah ada senapan, jaring, pulut, plus 1 pengambilan kroto. Karena apa? Pengambilan kroto. Kroto ini kan makanan penting banyak burung kicau ya. Ini terkait dengan daya dukung tadi. Terus kemudian catat persepsi mereka tentang perburuan tersebut. Kenapa kita harus tahu persepsi mereka? Karena ini juga akan pengaruh terhadap rancangan aksi konservasi ke depan. Seandainya gini, ternyata staf unsut itu sebel sama aktivitas itu. Mereka sebel karena kalau tiap ada orang bawa jaring atau pulut gitu. Nah ini mesti kita nggak perlu lagi merancang awareness yang harus dari awal lagi. Beda ketika ternyata mayoritas staf unsut seneng, bahkan mereka juga berburu di situ ya. Berarti kita kan harus merancang dari awal lagi, dari dasar untuk merubah persepsi. Kalau persepsi udah bagus, kita nggak perlu tuh merubah persepsi kan seperti itu. Sehingga persepsi ini sangat penting. Pentingnya bukan karena apa? Untuk
memutuskan langkah apa yang akan kita lakukan ke depan. Gitu. Nah, ada lagi persepsi yang penting lagi. Apakah mereka setuju jika kampus jadi rumah yang aman untuk burung? Seperti itu ya. Ini juga penting, persepsi penting. Gitu. Nah, ini bawahnya ini contoh tabelnya. Tabelnya boleh macam-macam ya. Saya hanya kebiasaan saja biar satu tabel. Itu kemarin saya lupa tanggal Mbak Tari, jadi ini kadang-kadang saya lupa ya. Tanggal 14 dan 15 minggu Oh iya, lalu. yang kemarin ya. Itu eman-eman meskipun ini data praktikum mungkin 10 tahun lagi kan itu catatan penting ya. Saya pikir yang kalau bisa dikasih tanggal ya adik-adik ya. Di laporan nanti kan ada ya, dilaksanakan tanggal berapa gitu ya. Nah laporannya nanti ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang paperwork yang banyak itu. Yang pertama, tuliskan deskripsi setiap spesies burung yang dijumpai, gunakan literatur buku identifikasi burung. Kemarin disepakati kita pakai deskripsi dari burung Nesia. Burung Nesia. Itunya Anda googling aja cari situsnya burung Nesia. Di situ banyak, ada kurang lebih. Ya, udah di atas 1000 kok. Ya. 1000 spesies. Banyak. Terus kemudian perilaku makan, perilaku bertengger, dan hal-hal unik lainnya yang kalian anggap penting. Itu karakter spesiesnya. Terus yang kedua, buatlah grafik kelimpahan spesies burung dan tumbuhan. Kita lihat kelimpahannya di lokasi adik-adik itu. Terus ketiga, bahas keterkaitan antara keragaman dan kelimpahan burung. Komposisi vegetasinya bagaimana. Terus kemudian yang keempat, tuliskan hasil wawancara dengan petugas untuk menilai tingkat ancaman atas populasi burung di lokasi studi. Nah, yang kelima, buat kesimpulan dan rekomendasi jadi tertata ya, laporannya tertata seperti kita bercerita ya, runut. Harus ada rekomendasinya karena apa? Tadi biologi konservasi itu aksi ya, bagian dari praktek natural resource management. Jadi ini harus ada rekomendasinya, nggak hanya kesimpulan tok. Kalau hanya kesimpulan tok, terus ngapain kita kan gitu ya? Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, ada lagi mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang sudah tahu lokasinya belum? Belum semua? Belum tahu semua lokasinya? Belum pernah sampai ke Gor Susilo Sudarman? Belum pernah? Kelompok 1, ada yang di kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nah, Susilo Sudarman, Anda pernah ke Gor Susilo Sudarman? Nah, nanti dengan Pak Husen ya, jadi kamu perginya ke sana besok pagi. Anda kelas C pagi, kelas D sore. Paginya pukul 7 ya. Sorenya setelah pukul 14 ya Mbak ya. Setelah pukul 14. Oh, setelah pukul 15. Pukul 15. Kita berdoa bersama-sama supaya besok hujan. Jadi selesai. Sabtu lalu kita nggak selesai karena hujan. Itu, tuh lokasinya. Ini coba, lokasi 1. Ini kan kampus kita. Ya, yang 4 itu kampus kita. Semua udah tahu ya. Ada nggak tahu kampus kita? Nah, di nomor 4. Keluar pagar. Masuk yang ada tank. Ambil belok kiri. Terus sampai ketemu sungai. Itu lokasinya 1. Lokasi 2 di depannya gor. Oke. Anda sudah punya semua catatannya apa? Itunya sudah saya share. Jadi Anda bisa amati. Oke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Oke. Bu, izin bertanya, untuk jenis burungnya minimal dapat berapa, Bu? Enggak, maksudnya. Maksudnya. Udah bisa kan? Katanya ada minimal, enggak ada. Semua yang dicatat, semua yang nampak dicatat. Punya. Kamu tanya apa? Pak Husen.
Pausen. Lokasi 2. Belakangnya LPPM. Ya. Pohon. Ya, oke. Lainnya. Karena sering apel ke asrama putri. Oke. Lokasi 3 di jalan ya. Nanti kita ambil dari selatan ke utara. Oke, ada lagi? Lokasi 5. Lokasi 5 itu di belakang. Belakang gedung lab terpadu ya. Dengan ganti. Lokasi 7 sawah belakang. Belakang. Oke. Ada lagi? Oke. Kandang sapi. Kandang kambing. Nah. Sebelah barat, selatan Fakultas Biologi. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Jam 7, karena ternyata kalau jam 9 burungnya udah pada kabur. Iya, betul. Jam 15 sampai jam 16 kan, sampai jam. Udah di sini. Kira-kira 1 jam ya. 1 jam. 1 jam kan di lokasi. 30 kan 1 jam. 1 jam setengah lah dengan persiapan. Anda bisa selesai pulang sekitar 16.30. Ada acara. Nah, bagaimana? Kelompokmu siapa aja? Ada 3 mahasiswa yang katanya nggak bisa kalau jam 13. Jam 15 nggak bisa. Jangan. Kamu bisa ganti hari nggak? Nah, itu. Ganti hari Minggu. Pengalaman kelas yang kemarin, kelas A sama kelas B, itu hari Sabtu hujan terus. Kita udah nggak bisa. Nggak tahu, nggak bisa dapat data lah ya, burungnya nggak keluar. Keluar udah sore sekali. Hampir maghrib baru keluar sedikit. Nah, kemudian kami ambil kesepakatan bahwa mahasiswa bisa melakukan pengamatan pada hari lain, tapi waktunya sama. Yang pagi tetap pagi, yang siang, yang sore tetap sore. Boleh ganti hari, tapi waktunya yang berbeda. Jadi kalau masnya nggak bisa Sabtu sore, jadi bisa Minggu sore. Ya, begitu ya. Silakan. Mas Yudi mohon izin menambahkan, ini adik-adik saya mohon untuk bisa install GPS status. Di situ selain kita bisa lihat lokasi spesifik adik-adik sampling di poin plot 1 dan poin plot 2, karena adik-adik kan wajibnya 2 poin plot ya. 2 poin count gitu maksudnya. Di 1 plot tapi 2 poin count. Nah, untuk menandai poin count 1 dan poin count 2, silakan install GPS status. Kalau memang adik-adik punya GPS boleh dibawa kayak gitu. Nah, di situ adik-adik bisa lihat ada parameter lingkungan. Apa saja yang bisa kita ambil datanya di lapangan. Gitu. Di screenshot boleh. Jadi pada saat adik-adik di titik pengamatan, ada cuaca, screenshot. ada. Di situ ada suhu,
ada curah kelembaban ada, kemudian cahaya, intensitas cahaya, kemudian kecepatan angin, terus apa lagi ya? Titik altitude ketinggian juga ada di situ. Gitu. Itu bisa adik-adik pakai pada saat sampling, mungkin besok pak penelitian kayak gitu boleh. Ini ditambahkan. Ya, silakan menginstal GPS status. Itu bebas. Tinggal di googling aja, nanti Anda install di HP Anda. Pakai Play Store atau pakai Play Store nggak? Pakai. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ditulis aja. Tapi saya minta semua kegiatan direkam di video, ya. Jadi kelihatan waktu Anda memilih lokasi, ketika Anda wawancara, ada gambarnya, video. Laporannya sih memang ditulis, oke, di video. Kemudian ketika Anda mengamati, oh ya ini benar nih burungnya kelihatan, ya, video dan dikasih ya penjelasan waktunya. Oke. Begitu? Jadi setiap kelompok, jadi saya nanti akan dapat setiap kelompok satu video gambar ketika Anda pengamatan di lapangan dan laporan. Meter persegi, 50 diameter 50. Karena kita nggak mau ketemu dengan yang 100 ke depannya kan? Oke. 50. Di diameter 50. Oke. Diameter 50. Enggak, jaraknya dari satu lokasi. Iya, jari-jarinya 50 ya. Oke. Ini mohon perhatian ya, untuk yang jarak antar poin kan 100 tadi sudah disampaikan ya. Itu kemarin nyoba pakai langkah ya, langkah kan bisa beda-beda. Ternyata kemarin ada yang punya program untuk jarak antar poin itu pakai GPS ya. Nah, itu ya. Jadi nanti ketahuan jaraknya persis. Nah, itu yang perlu diketahui. Terus kemudian yang pas poinnya kan kita kemarin kan center ya, Pak ya. Jadi nanti kalau yang di sana yang 1-2 yang dekat gor itu nanti kan yang diambil yang memang poinnya adalah yang hutan itu. Bukan yang di luar, tetapi 2 poin itu ada di dalam situ gitu. Nah, gitu. Jadi yang tolong nanti yang pakai itu bisa tahu jaraknya. Ya, terima kasih. Pak Yudi, kita kayaknya ada yang berbeda pendapat nih. Sebenarnya kita 50 meter itu untuk diameter apa jari-jari? 50 meter satu titik pengamatan. Jari-jari. Kan jaraknya kan 100 meter ya. Itu center pengamatan kita. Oke, jari-jari. Oke, sepakat ya semua jadi jari-jarinya. 50 ke sana, 50 ke sana. Oke. Udah? Ada yang mau tanya lagi? Untuk yang kelompok pagi mohon. 6.30 sudah di kampus, kita ketemu di depan kantin. Ya. Kemudian bagi yang butuh teropong bisa kami siapkan. Ada 3 teropong ya Bu, dan kamera 1. Oke. Atau kalau yang punya teropong sendiri silakan dibawa. Kamera tele sendiri juga bisa dibawa. Karena itu kita bisa langsung ambil gambar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jangan lupa berdoa supaya besok nggak hujan. Oke, itu Mas Yudi bisa. Biasanya kalau yang paling sering terjadi itu
nggak bisa mengidentifikasi langsung. Nah, itu kan pernah dapat kuliah morfologi ya. Nanti teman-teman bikin sketsa, yang penting warna. Warna, bentuk paruh, bentuk cakar gitu ya, warna sayap, pokoknya itu dicatat semua. Gambar sketsa burung, nanti kasih ini warna merah, ungu gitu. Paruhnya melengkung. Kalau membedakan burung madu, burung pemakan serangga sama pemakan biji kan bisa ya. Nanti gambar seperti itu. Itu sangat membantu. Tapi di burung Nesia itu lengkap dengan foto-fotonya nanti. Kalau yang tumbuhan kemarin kita pakai apa, Bu? Planet. Planet ya, oke. Itu enak, itu tinggal difoto nanti keluar identifikasinya gitu. Oke. Kalau sudah, kelihatannya saya kembalikan waktunya ke Mbak Tari. Masih ada yang mau ditanyakan adik-adik? Siapkan ya, besok kita akan eksplor burung di sekitar kampus. Oke. Selain burung juga tumbuhan ya adik-adik, tanaman. Besok adik-adik juga harus ambil datanya. Baik, karena absen, ini mohon untuk absen nggih. Sambil menunggu nggih. Sekali lagi mari kita beri applause kepada praktisi kita. Mas Yudi, terima kasih sekali atas sharingnya. Oke, untuk sharing sore hari ini dan juga besok kita akan mengeksplorasi untuk menjadi calon penerus konservasionis Indonesia, adik-adik. Amin. Amin. Oke. Baik. Tidak terasa ini 2 minggu belajar bareng dengan Mas Yudi, sharing pengalaman dan juga ilmu beliau. Semoga kita bisa memanfaatkannya dan tidak menutup kemungkinan ya adik-adik. Mas Yudi itu sangat open loh. Beliau enak sekali kalau mau diajak diskusi nggih Mas Yudi nggih. Ini langsung nih. Kalau ada yang mau skripsi ke Baluran, silakan. Kalau ada yang mau skripsi ke Baluran. Ke Banyuwangi boleh ya Mas Yudi ya? Boleh, rumah saya terbuka. Oh. Boleh, silakan. Nanti kalau memang butuh kontaknya, kita bisa share adik-adik tanpa menutup diskusi hanya untuk kuliah biokonservasi. Ketika adik-adik ada yang mau ditanyakan, insya Allah nih Mas Yudi open. Ini saya todong loh Mas Yudi. Siap. Oke, baik. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kuliah praktisi pada hari ini, sore hari ini. Semoga adik-adik dan juga kita semua mendapatkan ilmu dan juga manfaat dari acara ini. Kita tunggu besok ya untuk praktek dan aplikasinya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditambahkan Ibu? Pak Husen? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Yudi. Saya mohon izin untuk menutup untuk kuliah praktisi pada semester ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi. Sehat-sehat ini.